Shalom saudara kekasih di dalam Kristus. Hari ini saya akan memberikan topik pembahasan kita yaitu tentang panggilan yang tertulis dalam Yeremia 1 ayat 5. Saya akan bacakan buat saudara kekasih. Demikian firman Tuhan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saya garis bawahi nabi bagi bangsa-bangsa ini, yaitu kita adalah sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Dikatakan di sini adalah pembawa kabar baik, pembawa damai, pembawa kasih Tuhan kepada orang lain. Dan selanjutnya saya akan lanjut tentang panggilan ini. Sebelum kita dilahirkan, Tuhan telah punya rencana besar bagi setiap kita, baik itu orang percaya maupun orang tidak percaya kepada Kristus. Tuhan punya tujuan khusus bagi kita, menyenangkan hatinya, menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 10, dikatakan di sana bahwa kita adalah buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik, dan Ia mau kita tinggal di dalamnya. Ia mau kita ada di dalamnya. Dengan kata lain, Tuhan merancangkan dalam setiap kehidupan setiap orang untuk melakukan perbuatan baik. Baik itu bagi sesama, baik itu untuk pekerjaan Tuhan, baik itu juga untuk kehidupan kita sendiri. Dan selanjutnya, kita diciptakan bukan secara kebetulan lahir di setiap suku, ras, bahasa maupun bangsa. Tapi Allah merancangkan suatu tujuan yang sempurna, yaitu untuk kemuliaan-Nya sendiri, seperti yang tertulis dalam Galatia 1 ayat 15-16. Dan selanjutnya, bahkan Yesus sendiri datang ke dunia ini punya tujuan khusus. Dan kita tahu Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi satu tugas yang sangat besar bagi setiap kehidupan umatnya, yaitu menjadi penebusan dosa bagi umatnya. Mati di kayu salib untuk menebus orang-orang yang berdosa, yaitu kita sendiri. Dan selanjutnya, pengertian panggilan. Panggilan berhubungan erat dengan tujuan hidup. Tujuan hidup kita secara umum adalah memberitakan Injil Kristus ke segala bangsa. Ingat, tujuan hidup setiap orang Tuhan rancangkan sebenarnya adalah untuk memberitakan Injil. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik. Apa itu Injil? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Berarti supaya setiap orang percaya bisa diselamatkan, kita harus memberitakan Injil. Ingat kembali, panggilan kita yang umum adalah untuk memberitakan Injil. Seterusnya, kita bahas seterusnya. Panggilan bukan merupakan pekerjaan. Ingat, panggilan bukan merupakan pekerjaan. Karena kita bekerja, maka kita mengharapkan upah sebagai imbalan. Tetapi panggilan akan menuntut pertanggungjawaban dan harga yang harus kita bayar. Seterusnya, panggilan mengarah kepada cara untuk menggenapi tujuan hidup kita secara umum. Contohnya, kita sebagai pengusaha, kita sebagai dokter, bidan, dan lain-lain. Tujuannya semua ini adalah kembali ke topik tadi di dalam Matius 28 ayat 19-20, yaitu memberitakan Injil. Apapun pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan hari ini, baik itu pengusaha dan juga dokter dan yang lainnya, guru, ya kita harus melakukannya ini untuk Injil Kristus sampai kepada setiap orang. Dan selanjutnya, panggilan merupakan jalur yang harus kita jalani sampai akhir hidup kita. Seperti yang tertulis dalam Filipi 3 ayat 13. Dalam mencapai panggilan, pandangan kita harus selalu terarah ke depan dan tidak membawa beban. Seperti di Ibrani 12 ayat 1. Seterusnya, panggilan membuat kita berlari dan tetap berjalan pada jalurnya Tuhan, walaupun menghadapi banyak tantangan, masalah, kelemahan, dan kemustahilan. Di dalam kita mengerjakan panggilan, kita harus bergantung kepada Tuhan, supaya bisa menghadapi masalah tantangan yang kita hadapi. Seterusnya, cara mengenal panggilan kita. Kita dapat mengenal panggilan kita apabila kita telah mengenal Allah dan hidup dalam kebenaran, sehingga kita sadar bahwa semuanya dari Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita hidup dalam Tuhan, kita berpedoman kepada Tuhan, kita akan hidup dalam kebenaran. Dan kita akan tetap terarah kepada panggilan kita itu. Seterusnya, kunci kita supaya bisa mengerjakan panggilan dengan baik. Yang pertama,
yaitu sama seperti Abraham. Dia memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sama juga dengan Yusuf, dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sama juga dengan Elia, dia adalah orang yang biasa, tapi dia bisa mengerjakan panggilannya dengan tuntas, yaitu dengan dia berhubungan intim dengan Tuhan atau memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan selanjutnya, Daud juga bisa menyelesaikan panggilannya dengan baik, sekalipun pernah dia mengalami namanya kegagalan, tapi dia bisa bangkit. Kenapa? Karena dia memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan juga sebagai teladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya, yaitu teladan kita Yesus Kristus. Dia bisa menang menghadapi cobaan, tantangan, yaitu karena dia memiliki hubungan yang intim dengan Bapa. Bahkan dia bisa mengerjakan tugasnya, yaitu mati di kayu salib dan mengorbankan nyawanya, karena dia juga memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan, dengan Allah sendiri, yaitu dengan Bapa. Seterusnya, kunci kedua adalah hidup dengan firman Tuhan. Sama seperti dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jika engkau hidup dalam aku dan firmanku hidup dalam kamu, maka apa saja yang kau minta, maka semuanya itu akan engkau terima.